skuad United terlihat tiba di Old Trafford pada Jumat sore, menjelang pertandingan putaran keempat Piala FA melawan Leicester. Parik Dorgu dan Eindhoven adalah salah satu dari mereka yang terlihat dalam skuad resmi pada hari pertandingan. Dapat dipahami bahwa Hubert Grzic juga akan dimasukkan dalam skuad senior untuk pertama kalinya di tengah kurangnya pilihan penjaga gawang. Altay Bayindir dan Tom Heaton mengalami cedera sehingga tidak masuk skuad, sementara pemain muda Eli Harrison tidak bisa tampil karena masa pinjamannya di Chester. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, memilih tim yang kuat untuk menghadapi Leicester City. Andre Onana menjadi penjaga gawang. 3 bek adalah Leny Yoro, Harry Maguire, dan Noussair Mazraoui. Bek sayap adalah Diogo Dalot dan pemain baru Patrick Dorgu. Bruno Fernandes dan Manu Ugarte adalah pasangan gelandang tengah. Di lini depan, Amad dan Kobbie Mainoo adalah pemain nomor 10, dengan Rasmus Højlund di lini depan. Di bangku cadangan ada penjaga gawang muda Hubert Grzic, Matthijs de Ligt, pemain baru lainnya, Eindhoven, Victor Lindelof, Casemiro, Toby Collier, Christian Eriksen, Alejandro Garnacho dan Josh Zirkzee. Di babak pertama, Ruben Amorim dan pendukung MU pastinya gregetan dan frustasi. Para pemain nampak terlalu lamban dan takut mengambil resiko saat menguasai bola. Leicester lebih berkeinginan untuk mencetak gol. Sementara, MU nampak seperti hanya memutar-mutar bola ke belakang, mencari aman. MU seperti bertandang ke markas Leicester. Dan tim tamu tampil berani selayaknya main di kendang. Hanya Ugarte, Amad dan Dorgu yang lebih berani mengkreasi serangan. Leicester lebih mengancam dan akhirnya sukses mencuri gol di menit ke-40. Babak pertama yang memuakkan ditutup keunggulan Leicester. Di babak kedua, Mainoo ditarik dan diganti Zirkzee, sementara Dorgu digantikan Garnacho, membuat Amad balik jadi bek sayap kanan. Hasilnya, MU tampil beda dengan bola-bola diagonal semua diarahkan ke sayap kiri. Garnacho dan Dalot mendapat banyak ruang kosong di sana. Sampai akhirnya Garna memberi crossing ke kotak penalti untuk kesekian kalinya. Højlund menyontek bola, membentur kaki bek lawan. Bola mengarah kepada Zirkzee yang menceploskan bola ke gawang. Gol penyeimbang membuat MU makin mendominasi. Ketika babak kedua memasuki menit akhir tambahan waktu, Bruno melepas tendangan bebas ke kotak lawan. Maguire dating dari belakang dan menyundul bola ke gawang. MU pun menang dan lolos ke babak kelima. Manchester United diperkirakan akan memasuki pasar untuk merekrut bek baru di jendela transfer musim panas. Setan Merah berinvestasi besar-besaran pada pertahanan mereka musim panas lalu ketika mereka merekrut Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Noussair Mazraoui. Eindhoven dan Patrick Dorgu direkrut di Januari. Mereka mungkin terpaksa merekrut bek lain di musim panas setelah cedera jangka panjang yang dialami Lisandro Martinez. Pemenang Piala Dunia itu mengalami cedera ACL dan ia telah dipastikan absen hingga akhir musim, tetapi ada kemungkinan ia juga baru bisa bermain lagi bulan Oktober musim depan. Untuk menggantikannya dan menambah kekuatan pertahanan mereka mempertimbangkan untuk merekrut bek Liga Primer. MU akan bersaing dengan Arsenal, Chelsea, dan Liverpool untuk merekrut bek Crystal Palace, Marc Guehi. Bek internasional Inggris itu tampil mengesankan di Selhurst Park, dan klub-klub terbesar di liga tersebut ingin mengamankan jasanya. Newcastle United mencoba merekrut Guehi musim panas lalu, tetapi mereka gagal merekrutnya bahkan setelah mengajukan tawaran sebesar 65 juta pound. Pada bursa transfer musim panas,
tim asuhan Ruben Amorim diperkirakan akan kehilangan Victor Lindelof dan Johnny Evans, yang berarti mereka akan membutuhkan lebih banyak kedalaman di lini pertahanan, dan absennya Martinez akan semakin meningkatkan kebutuhan mereka akan bek setelah menghemat uang pada bursa transfer Januari. Mereka kini sepenuhnya fokus pada bursa transfer musim panas, yang akan menjadi bursa transfer pertama yang layak di bawah Amorim. Palace memperkirakan persaingan transfer yang ketat antara klub-klub Liga Prime R untuk merekrut Guehi pada musim panas, dan United ingin menjadikannya sebagai pemain bertahan besar berikutnya di klub tersebut. Shido Obi Martin baru berusia 17 tahun, tetapi sebagai penyerang Manchester United yang produktif, ia dapat masuk ke dalam skuad tim utama musim ini. Ruben Amorim tidak menutup kemungkinan untuk mengintegrasikan penyerang akademi itu ke dalam skuad tim utama Manchester United musim ini. Obi Martin, 17 tahun, bergabung dengan United dari akademi Arsenal pada musim panas dan telah mencetak 9 gol dalam 11 penampilan untuk tim junior klub musim ini. Marcus Rashford masuk ke tim United saat berusia 18 tahun pada Februari 2016 saat penyerang senior James Wilson dan Ashley Fletcher dipinjamkan, sementara Wayne Rooney, Anthony Martial, dan Wilkin cedera. Penyerang United saat ini, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, sedang mengalami paceklik gol yang panjang. Højlund belum mencetak gol dalam 13 pertandingan, dan Zirkzee hanya mencetak 1 gol dalam 16 penampilan terakhirnya. Trio striker ini dinilai Amorim belum berkembang banyak. Obi Martin baru berusia 17 tahun pada 29 November, Højlund berusia 22 tahun pada Selasa, dan Zirkzee baru berusia 23 tahun. Mengembangkan mereka tetap menjadi prioritas. Menurut Amorim mereka hanya kurang kepercayaan diri, sesuatu yang dapat mengubah seorang pemain. Sang pelatih ingin MU dapat berkembang sebagai tim untuk membantu mereka mencetak gol. Amorim sebelumnya mengatakan bahwa ia akan memiliki keputusan akhir tentang perekrutan. Dan ia menegaskan kembali bahwa itulah yang terjadi saat ia menguraikan proses di balik kesepakatan untuk Dorgu dan Heaven. Pertama, dia mendefinisikan profil bersama Jason Wilcock, direktur teknis, dan kemudian klub memiliki pemandu bakat yang akan membantu pekerjaan itu. MU mencoba menemukan pemain yang tepat dengan fisik yang sesuai untuk liga ini, pemain muda dan pemain yang haus kemenangan. Terkadang MU tidak dapat menghabiskan banyak uang. Profil seperti itulah yang dicari. Dorgu memiliki kemampuan untuk bermain di tim ini untuk berkembang. Aiden juga sama, dia muda, kidal dan seorang bek tengah. Jadi profil yang tepat untuk MU saat ini. Menurut The Athletic, Aiden Heaven tidak mungkin bisa melompati Evans dalam urutan bek tengah Amorim, yang berarti pemain berusia 18 tahun itu masih harus berjuang keras sebelum bisa menjadi pemain inti. Namun, komentar Amorim baru-baru ini menunjukkan bahwa Heaven akan ada di kuat untuk pertandingan melawan Leicester. United jelas sangat menghargainya setelah memberikan Heaven kaos bernomor punggung 26 dan menganggapnya sebagai pemain inti, bukan pemain tambahan untuk akademi. Amorim juga terus memantau bintang akademi Godwill Kukonki yang telah dipromosikan ke pelatihan tim inti dan beberapa kali masuk dalam skuad pertandingan musim ini. Dengan Amorim menerapkan sistem 3 back, ada banyak peluang bagi 2 back tengah muda untuk mendapatkan menit bermain, dan dalam diri Kukonki dan Heaven, United memiliki 2 prospek back tengah berkaki kiri yang luar biasa.